Dan biarlah hari ini kita boleh tetap ada di dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam perenungan singkat di ibadah tengah minggu. Mari kita berdoa dan juga kita akan membaca bagian firman Tuhan. Mari kita minta bimbingan Roh Kudus Tuhan, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Kami diberikan kesempatan dan kemampuan oleh Tuhan untuk kami boleh sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan biarlah setiap bagian firman Tuhan yang akan kami renungkan pada hari ini boleh memberikan kekuatan bagi kami untuk kami terus berharap kepada Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena kami sudah siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca dari surat Efesus pasal yang ke-6. Dimulai dari ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Efesus pasal 6 ayatnya ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan bersabda, perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu, itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah bagian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan kebenaran firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Hosiana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin di dalam ibadah keluarga dan juga perenungan singkat di ibadah tengah minggu ini, saya ingin memberikan satu tema tentang hai jemaat, hendaklah kamu kuat. Sering kalau konotasi tentang kuat, orang berpikir minum obat kuat, dan orang berpikir makan yang sehat. Maka ada istilah 4 sehat 5 sempurna. Dan bicara tentang kuat, mungkin orang akan berusaha untuk olahraga. Bagaimana dia mengangkat satu beban yang berat untuk menunjukkan dia mampu atau tidak untuk bisa menjadi kuat. Dan kalau kita perhatikan bagaimana arti kuat di dalam bagian firman Tuhan Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 20 ini, saya mencatat beberapa telaah yang akan kita pelajari bersama-sama dalam perenungan kebenaran firman Tuhan hari ini. Makna kuat yang dipakai di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Di sana dikatakan dimulai ayatnya yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kata
di sini memakai kata edunomaste. Edunomaste ini artinya berilah dirimu dikuatkan, jadilah kuat di dalam Tuhan. Berarti kalau kita bicara kuat, bukan bicara tentang diri kita, tapi bicara tentang kuasa yang bekerja dalam hidup kita supaya kita kuat. Kuat yang bagaimana? Kuat yang dikerjakan oleh Tuhan dengan kata edunomaste ini adalah ketika kita tidak berdaya, ketika kita tidak mampu, disitulah kuasa Tuhan bekerja untuk kita. Gunanya untuk apa? Supaya kita bisa melihat pekerjaan Tuhan. Maka ketika kita lemah, Tuhan bekerja atas hidup kita, maka Tuhan bilang, jadilah kuat. Bukan kuat karena hebat kita, tapi karena kuat ada Tuhan dan kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Maka hari ini jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini mungkin semua kita sedang melihat betapa gagahnya kehidupan dunia diporak-porandakan hanya dengan sekecil virus corona. Italia yang sangat luar biasa hebatnya dengan modernnya, kota yang bersih, kota yang luar biasa dalam hal kepemimpinan, bahkan juga kehidupan bermasyarakat, bersosial. Tetapi hanya dengan keadaan virus corona COVID-19, Italia dilumpuhkan, dan menurut informasi dalam 24 jam kurang lebih 826 orang meninggal dunia. Kalau dilihat seberapa hebat manusia, kekuatan manusia, seberapa mampu dia bisa menerjang itu, tidak ada yang mampu. Hanya dengan hitungan detik, hanya dengan hitungan jam, semuanya bisa habis dan binasa. Tapi disinilah Tuhan mengajarkan kita untuk bagaimana kita kuat. Hidup ini adalah karena anugerah Tuhan. Edunomaste mengatakan supaya kita ini belajar untuk diri kita ini kuat, bukan karena hebat dan kuat kita, tapi karena ada Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Bagaimana caranya untuk kita kuat? Mari kita belajar dari bagian firman Tuhan ini. Di ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Di sana ada katakan bahwa bagaimana caranya untuk kita kuat. Di sana dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Bahkan ayat yang ke-12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Berarti kunci untuk cara kita menjadi kuat, gunakanlah perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah bukan pakai senjata, bukan pakai bom runcing, bukan pakai harus senjata api, bukan. Tapi dengan firman, dengan hidup bergaul karib dengan Tuhan, belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau, maka disitulah menggunakan kekuatan Tuhan, senjata perlengkapan senjata Allah kita gunakan dengan perisai iman. Karena ada kuasa yang bekerja dalam hidup kita, maka kita kuat hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata cara untuk kita kuat menghadapi hidup hari ini bukan uang, bukan jabatan, bukan harta, bukan nama, tapi hanya karena Tuhan. Senjata perlengkapan Allah itulah yang digunakan untuk kita semua hari ini, supaya kita jadi kuat. Lalu kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 dan juga Yohanes 1 ayat 12, bagaimana caranya untuk kita kuat? Firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam Tuhan dan hiduplah di dalam Tuhan, percaya dan menerima Kristus Yesus di dalam hidupnya. Maka untuk kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan, bukan hanya kita sekedar mengenal Tuhan, tapi Tuhan mau kita tinggal dan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan mau hari ini semua kita berdoa. Semua orang hari ini tidak jemu-jemu berdoa, bangun mesbah. Hari ini semua orang di rumah-rumah. Mungkin waktu kita hidup dengan kondisi yang baik, dengan kondisi yang normal, kita datang ke gereja mungkin bisa dihitung dengan jari. Tapi hari ini ketika kita berhadapan dengan hanya kecil dengan virus corona, membuat kita belajar untuk berteguh lutut di hadapan Tuhan. Bahkan kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan melihat protap dari kematian
setiap orang-orang yang korban dari positif COVID. Ini menunjukkan bahwa peristiwa kematian begitu luar biasa tragis. Dikunjungi pada saat isolasi tidak bisa. Datang untuk melihat tidak bisa. Bahkan ketika meninggal dunia pun tidak bisa untuk mendekat. Bahkan sampai kubur, makam itu telah ditutupi dengan tanah. Peti mati sudah masuk di dalam tanah. Itu pun tidak bisa melihat dengan dekat, tapi dengan jarak jauh. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup ini sepertinya tidak ada artinya. Tapi Tuhan mengajarkan kita hari ini, jika kita punya Tuhan dan hidup di dalam Tuhan, Tuhan mau hari ini kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka ada dua cara inilah yang Tuhan mau. Bagaimana caranya untuk kita kuat? Tinggal dan hidup di dalam Tuhan dan kuat di dalam kuasa Tuhan. Karena itulah senjata perlengkapan Tuhan. Ayat 11 sampai dengan ayat 20. Lalu alasannya, mengapa kita harus pakai perlengkapan senjata Allah? Mari kita lihat ayatnya yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Tuhan bilang, kenapa kita harus pakai perlengkapan senjata Allah? Ayat 12 dikatakan, supaya kita bisa bertahan, berdiri melawan tipu muslihat iblis. Kita tidak tahu hari esok terjadi apa, tapi Tuhan ingatkan, kalau kita mencari Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan ingin kita tetap berdiri bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan hal yang kedua, kenapa kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah? Apa alasannya? Karena perjuangan kita melawan darah dan daging. Hari ini kita boleh ada bukan karena hebat kita, tapi karena Tuhan yang mempercayai hidup kita. Maka kita diizinkan untuk melewati hari-hari hidup ini. Tidak ada yang tahu hari esok terjadi apa. Tapi kalau hari ini kita melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu, maka kekuatan kita, perjuangan kita melawan darah dan daging, kita kuat karena ada kuasa Tuhan yang bekerja atas hidup kita. Maka di akhir dari perjalanan khotbah saya ini, saya ingin kita semua belajar untuk kita benar-benar hidup bersandar kepada Tuhan. Mari kita coba buka di dalam bagian firman Tuhan, di dalam kitab 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-6. 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan katakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai yang ke-11. Ini merupakan bagian yang penting kita harus lakukan untuk kita sadar dan kita berjaga-jaga lawan kita iblis. Dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, dan dia sedang mencari orang-orang yang tidak setia, dan dia ingin menghancurkan kehidupan kita. Tapi Tuhan katakan, Allah sumber kasih karunia telah mengutus kita di dalam Kristus
supaya kemuliaannya nyata atas hidup kita. Maka hari ini Tuhan yang melengkapi, Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang menguatkan, mengokohkan kita supaya kita terus bersandar kepada Tuhan. Hai jemaat, hendaklah kamu kuat dan jangan pernah khawatir dan ragu dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Jadi hari ini apapun yang terjadi dalam hidup kita, yakinkanlah Yesus memberikan yang terbaik bagi kita. Buat segala sesuatunya indah dengan iman yang teguh, karena kita tahu hari ini seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Tuhan ingin bicara bagi dunia supaya kita hidup hanya karena belas kasihan Tuhan. Segala sesuatu dari Tuhan, maka Tuhan yang memanggil kita, dan Tuhan pun juga akan memperlengkapi kita untuk kita menjadi kuat. Oleh sebab itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jangan pernah jemu untuk berbuat baik, dan tetap yakinkan Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan iman kita untuk kita tetap teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin menyanyikan satu pujian sebagai respon kebenaran firman Tuhan untuk kita boleh kuat di dalam Tuhan, dan biarlah pujian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidup ini. Puji nama Tuhan, dan biarlah pujian ini menjadi doa kita, jadi kekuatan kita untuk kita terus berharap kepada Tuhan. Bukan karena hebat dan kuat kita, tapi karena ada Yesus yang di dalam hidup kita.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami kuat, kami mampu karena ada Tuhan bersama dengan kami. Dan biarlah hari ini kaki kami tidak akan pernah goyah, karena kami yakinkan Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Dan kami yakin ketika firman Tuhan diberitakan, kami harus mempergunakan perlengkapan senjata Allah supaya kami dapat melawan tipu muslihat iblis. Kami tahu hari ini perjuangan kami, pergumulan kami, penderitaan kami melawan darah dan daging. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dan biarlah masing-masing kami masing-masing keluarga, kami masing-masing pribadi, kami bergereja, kami hidup bermasyarakat dan bersosial, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Apapun yang kami alami hari ini, kami yakinkan Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dan kami yakinkan juga setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah diberitakan boleh membuat kami kuat dan kami tetap bertahan bersama dengan Engkau. Karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sandaran hidup kami. Karena Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang lebih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka hari ini kami aminkan janji Tuhan bahwa setiap kami yang memiliki beban, kami akan kuat bersama dengan Tuhan. Kami yakinkan juga untuk semua apapun yang kami butuhkan hari ini, makan, minum, kebutuhan ekonomi kami, bahkan juga transportasi, bahkan semua biaya hidup kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan yang mencukupkan. Bahkan apapun pergumulan kami yang berjuang dengan sakit penyakit hari ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah yang menyembuhkan kami, Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi kami, sehingga hari ini dalam kelemahan, kuasa Tuhan semakin sempurna atas hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, memberkati kami semua, bahkan anak-anak kami dalam setiap perjuangan mereka belajar secara online. Tuhan mampukan mereka, berikan mereka kepintaran, berikan mereka kemampuan untuk mereka tetap berkonsentrasi melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan kami semua yang harus bekerja dengan segala keterbatasan kami percaya Bapa, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan lindungi kami, Tuhan pagari kami dengan malaikat surgawi Tuhan, sehingga apapun yang terjadi hari ini, kami yakinkan Tuhan Yesus beserta dengan kami. Inilah doa syukur kami, inilah permohonan kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Mari masing-masing kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan biarlah damai Tuhan selalu bersama dengan kita.